Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Tahu nggak, sekarang ini tuh kita lagi ngadepin fenomena yang bener-bener meledak di Indonesia, yaitu judi online. Kalian mungkin sering dengar berita soal kerugian finansial sampai triliunan rupiah kan? Tapi gini, berdasarkan literatur dari Diah Fadila Fasa dari Universitas Erlangga, kerugian uang itu sebenarnya cuma ujung dari gunung es yang super mengerikan. Hari ini kita bakal bedah tuntas apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan itu dan gimana judi online ini pelan-pelan menghancurkan pikiran dan juga keluarga. Nah, coba tebak seberapa dekat ancaman ini sama kita. Berdasarkan data Laras dan timnya di tahun 2024, dari 1.000 orang yang disurvei, tebak berapa yang pernah nyoba judi online seenggaknya sekali seumur hidup? 45%. Gila kan? Hampir separuh dari populasi survei loh. Ini bukan lagi masalah kelompok kecil, tapi udah masuk ke ruang tamu kita, bahkan ke layar HP orang-orang terdekat kita. Dan fakta yang lebih nyesak lagi nih, 60% dari mereka yang nyoba itu adalah remaja dan dewasa muda di usia 15-30 tahun. Bayangin deh, ini udah jadi krisis lintas generasi. Generasi yang harusnya lagi semangat-semangatnya ngebangun masa depan, malah terjebak sama ilusi menang instan. Biar makin kebayang seberapa rusaknya efek dari masalah ini, kita punya 5 agenda nih. Pertama, kita bahas fenomena saat ini. Kedua, ancaman kesehatan mental. Ketiga, runtuhnya sosial keluarga. Keempat, kehancuran produktivitas. Dan terakhir, pesan penting dan diskusi. Kita bakal lihat gimana satu taruhan iseng bisa ngeruntuhin seluruh hidup seseorang. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, fenomena saat ini. Jadi, apa sih bedanya judi zaman sekarang sama zaman dulu? Kalau judi konvensional kan butuh tempat fisik, ada jam buka tutupnya, uangnya juga kelihatan fisik. Nah, kalau judi online, aksesnya 24 jam non-stop 7 hari seminggu. Transaksinya serba digital, jadi uang tuh rasanya cuma sekedar angka di layar aja. Dan yang paling bahaya, anonimitasnya itu loh, seseorang bisa main di kamar sendirian, tanpa ada satupun yang tahu, sampai akhirnya, boom, semuanya udah terlambat. Kemudahan yang penuh tipuan inilah yang bikin kita ketemu sama statistik sedih ini. Penelitian Ismail di tahun 2025 nemuin kalau 70% remaja yang ikut-ikutan judi online langsung ngalamin kesulitan finansial yang parah banget dan ujung-ujungnya terjerat utang. Coba pikirin, remaja yang belum punya penghasilan tetap aja udah harus dikejar-kejar tagihan. Lanjut ke bagian kedua, ancaman kesehatan mental. Disinilah utang mulai ngerusak lebih dari sekedar isi dompet. Jurnal ini ngejabarin berbagai masalah mental akibat judi online. Dan kalau kita bahasakan sehari-hari, realitasnya tuh gelap banget. Secara emosi, pemainnya nggak cuma sekedar cemas, tapi beneran hidup dalam ketakutan, susah tidur gara-gara dikejar utang, sering meledak marah tiba-tiba, dan depresi berat. Secara fisik dan kognitif, mereka kena insomnia parah, nggak nafsu makan, dan bener-bener nggak bisa fokus. Otaknya itu udah sepenuhnya dibajak sama stres. Dan proses rusaknya itu cepet banget loh. Ada riset Afrioza di 2024 yang nemuin fakta ngeri, 25% alias seperempat dari remaja yang baru aja kenal judi online udah nunjukin gejala awal gangguan kecemasan yang parah. Otak remaja yang masih berkembang dipaksa nanggung beban stres seberat orang dewasa. Puncak bahayanya tuh di sini. Jurnal ini ngebahas bagian paling gelap dari kecanduan. Obsesi buat terus main demi nebus kekalahan atau chasing losses bikin orang terjebak di lingkaran setan. Rasa bersalah yang numpuk, harga diri yang hancur, dan stres kronis, ini semua akhirnya memunculkan pikiran yang paling tragis. Keinginan buat mengakhiri hidup karena ngerasa udah mentok. Nggak ada jalan keluar lagi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, runtuhnya sosial keluarga. Karena percaya deh, penderitaan ini nggak cuma dirasain sendirian. Kalau kita urutin, efek dominonya tuh benar-benar ngancurin pelan-pelan. Pertama, mulai deh bohong soal keuangan dan nyembunyiin utang. Kedua, pas kebohongannya ketahuan, konflik keluarga pecah dan rasa percaya hilang total. Ketiga, ini yang paling sedih, memicu keretakan rumah tangga, perceraian, sampai anak-anak yang jadi korban penelantaran. Dan akhirnya di tahap keempat, si pemain benar-benar terisolasi, dijauhi sama semua orang. Di lingkungan masyarakat juga sama parahnya. Si pemain ini mulai narik diri, malu, atau takut ditagih utang sama tetangga. Mereka kehilangan lingkungan pertemanan yang suportif. Terus, stigma sosial yang nempel ke mereka itu gede banget. Bikin mereka makin apatis dan akhirnya malah dilihat sebagai beban komunitas. Benar-benar sendirian dan dihakimi. Oke, masuk ke bagian keempat, kehancuran produktivitas. Otak yang sibuk mikirin taruhan nggak bakal punya sisa ruang buat hal lain.
Buat teman-teman mahasiswa atau pelajar, resikonya gede banget. Mereka yang terjebak judi online punya resiko 1,5 kali lebih besar atau 50% lebih tinggi buat ngalamin nilai anjlok. Fokusnya ambyar, waktu yang harusnya buat belajar malah habis buat melototin putaran mesin virtual di layar. Masa depan mereka beneran direnggut sama algoritma mesin. Buat yang udah kerja, kehancurannya juga sama nyata-nyatanya. Makin sering bolos karena nggak bisa tidur atau stres berat. Ide-ide kreatif hilang, sering bikin keputusan ngawur di kantor, gagal promosi, sampai akhirnya sering ribut sama bos atau rekan kerja karena kerjaan berantakan. Bayangin, karir yang dibangun susah payah bertahun-tahun bisa hancur lebur cuma dalam hitungan bulan. Nah, sampailah kita di bagian terakhir, pesan penting dan diskusi. Dari semua yang udah kita bahas, ada satu hal penting banget yang harus kalian ingat. Judi online itu bukan sekedar kesalahan ngatur duit yang bisa selesai dengan bayar utang. Sama sekali bukan. Ini adalah epidemi psikologis yang sangat serius. Ini krisis kesehatan masyarakat yang butuh pertolongan psikologis secepatnya, butuh dukungan keluarga tanpa ngejudge, dan pastinya butuh regulasi yang jauh lebih tegas. Kalau ada satu kutipan dari jurnal ini yang ngena banget dan wajib kita ingat, bunyinya gini. Judi online tidak hanya menguras isi dompet, tetapi menghancurkan kewarasan, memecah belah keluarga, dan merampas masa depan. Ini bukan cuma deretan kata-kata puitis ya, tapi realitas yang saat ini lagi benar-benar mengancam orang-orang di sekitar kita. Sekarang, saya mau dengar pendapat kalian nih. Pernah nggak sih kalian ngelihat efek domino judi online ini terjadi di lingkungan atau pergaulan kalian sendiri? Terus menurut kalian, apa sih langkah yang harus kita ambil bareng-bareng buat stop epidemi ini? Yuk ngobrol dan bagiin cerita atau solusi kalian di kolom komentar di bawah. Oh iya, jangan lupa subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan sesi explainer seru kita berikutnya. Dan yang paling penting, tolong bagiin explainer ini ke teman-teman, grup keluarga, atau siapa aja. Edukasi itu pertahanan pertama kita loh. Dan dengan nge-share materi ini, siapa tahu kalian lagi nyelamatin kewarasan, keluarga, atau bahkan masa depan seseorang. Terima kasih banyak udah menyimak, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.